Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7 baru. Selamat bergabung di SMP Widyatmika. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan kurikulum SMP Widyatmika tahun pelajaran 2020-2021. Ya, mudah-mudahan anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini selalu menjaga kesehatan, ingat pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Oke, kita mulai saja membahas terkait dengan kurikulum SMP Widyatmika. Yang pertama anak-anak, tentunya anak-anak masih ada yang bingung ya tentang apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang berisi bagaimana kegiatan belajar di sekolah tersebut dapat dilaksanakan atau terlaksana. Nah, kegiatan belajar di sekolah yang dimaksud di sini adalah kegiatan dari anak-anak masuk sekolah itu jam berapa, istirahatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, lalu ekstra yang ada di sekolah itu apa saja dan juga mata pelajarannya apa saja. Nah, itu semuanya dirangkum atau terdapat dalam kurikulum sekolah. Jadi kurikulum ini yang mengatur kegiatan belajar anak-anak di sekolah sampai anak-anak lulus, termasuk juga kenaikan kelas anak-anak ya. Nah, mungkin segitu penyampaian untuk kurikulum. Selanjutnya, berapakah jumlah mata pelajaran di SMP Widyatmika? Nah, tentunya jumlah mata pelajaran ini berbeda dengan di SD anak-anak ya. Jadi untuk di SMP Widyatmika jumlah mata pelajarannya ada 12. Bisa dilihat. Jadi ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya. Nah, masing-masing mata pelajaran ini ada alokasi waktunya. Bisa dilihat di sini anak-anak. Di bagian kanan ini contohnya adalah pendidikan agama itu memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran. 3 jam itu bukan artinya kita belajar selama 3 jam. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Perlu anak-anak ingat bahwa 1 jam pelajaran itu lamanya 40 menit. Jadi kalau agama ada 3 jam pelajaran, jadi tinggal 3-nya anak-anak kalikan dengan 40 menit. Jadi sekitar 120 menit atau dapat dikatakan selama 2 jam ya. Jadi dalam 1 minggu anak-anak hanya mendapatkan pelajaran agama itu dan budi pekerti selama 2 jam. Contohnya mulainya misalnya jam setengah 8 pagi, berarti berakhirnya itu jam setengah 10 pagi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya contoh lagi satu ada bahasa Indonesia. Di sini ada 6 jam pelajaran. Jadi kalau kita hitung-hitung waktunya berapa? Tinggal 6 kita kalikan dengan 40 menit. Yaitu kita mendapatkan hasil 240 menit. Kira-kira itu sekitar 4 jam. Tapi 4 jam ini kita nggak belajar dalam seharian. Artinya hari Senin kita belajar bahasa Indonesia selama 4 jam. Enggak, bukan seperti itu. Bahasa Indonesia ini akan dipecah menjadi 2 hari anak-anak. Misalkan 2 jam anak-anak memperoleh di hari Senin dan lagi 2 jamnya memperoleh di hari Kamis ya. Mudah-mudahan jelas ya dengan penjelasan Pak Guru terkait dengan mata pelajarannya. Kita lanjutkan. Kira-kira berapa ya kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari setiap mata pelajaran yang sudah anak-anak perhatikan tadi? Nah, anak-anak, KKM itu maksudnya nilai minimal yang harus anak-anak peroleh dalam setiap tes ya. Untuk agama berapa nilai minimalnya supaya anak-anak bisa naik kelas ya ke jenjang berikutnya. Lalu IPA berapa KKM-nya atau nilai minimalnya. Nah, untuk mengetahui nilai minimal dari setiap mata pelajaran, coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Contoh 1 ya, Bapak akan jelaskan. Dari pendidikan agama itu nilainya 70. Minimalnya yang harus anak-anak dapatkan itu 70. Baik di tes, di kuis.
usahakan mendapatkan 70 atau nilai minimalnya. Nah, untuk kriteria ya, kalau misalkan anak-anak mendapatkan 71, nah 71 itu kan berada di antara 70 dan 79. Jadi anak-anak kriterianya masih C atau cukup. Kalau agama, anak-anak mendapatkan 85, berarti berada di rentangan ini. Kalau mendapatkan 85, berarti anak-anak kriterianya itu adalah B atau baik. Dan A itu berarti anak-anak harus mendapatkan nilai untuk agama paling kecil 90, paling besar 100. Nah, baru kriteria yang anak-anak peroleh itu adalah A. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi KKM untuk masing-masing mata pelajaran di SMP Widyatmika itu berbeda-beda anak-anak ya. Tergantung dari tingkat kesulitannya. Ya, sudah di setting seperti itu. Oke? Bapak next ya. Nah, ini untuk mata pelajaran seni budaya, bahasa Bali, bahasa Jepang. Ya. Bapak lanjut. Lalu, syarat kenaikan di SMP Widyatmika itu bagaimana? Nah, ini perlu anak-anak perhatikan. Biar nanti anak-anak pada saat mengikuti pelajaran di sekolah serius dan mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Nah, syarat yang pertama itu anak-anak harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas bersangkutan. Maksudnya sekarang misalkan anak-anak kelas 7 mau naik ke kelas 8, berarti anak-anak harus selesai semua pelajarannya di kelas 7. Tidak ada yang tidak mendapatkan nilai. Semuanya harus mendapatkan nilai. Nah, kalau semuanya sudah mendapatkan nilai, baru anak-anak bisa lanjut ke kelas 8. Nomor 2, kehadiran minimal itu 95% selama 2 semester ganjil genap. Ya. Jadinya anak-anak untuk izin ataupun sakit itu ya diminimalkanlah. Usahakan jaga kesehatan supaya bisa hadir di sekolah terus ya, tidak ada yang bolong absensinya. Lalu nomor 3, mencapai nilai KKM. Nah, yang sudah Bapak sampaikan tadi, anak-anak harus mencapai nilai KKM yang sudah ditetapkan untuk masing-masing mata pelajarannya. Yang keempat, memiliki nilai sikap baik. Jadi anak-anak usahakan jangan membuat suatu permasalahan di sekolah yang nantinya anak-anak masuk BK dan mendapatkan poin. Nah, di situ nanti sikapnya bisa menjadi cukup, bukan baik. Nah, kalau sikap anak-anak cukup, itu anak-anak otomatis sudah tidak naik kelas. Jadi harus sikapnya baik, ya. Oke, selanjutnya memperoleh nilai pengembangan diri minimal baik. Pengembangan diri di sini dimaksudkan adalah ekstra. Nah, ekstranya ada 2, akademik dan non akademik, ya. Contohnya ekstra akademik itu adalah kayak olimpiade, pembinaan olimpiade IPA, olimpiade matematika atau klub bahasa Inggris, klub matematika. Dan yang non akademik itu cenderung kebanyakan ke olahraga. Contohnya bulu tangkis, futsal, basket, tari. Nah, itu non akademiknya. Yang keenam, tidak memperoleh poin 100 pada buku saku siswa. Nah, ini nanti kalau anak-anak sering sekali membuat permasalahan di sekolah, nanti anak-anak akan mendapatkan poin di buku saku. Kalau sudah sampai poinnya berjumlah 100, nah itu anak-anak otomatis ya sudah tidak naik kelas. Ya, jadi 6 poin ini mohon diperhatikan anak-anak ya, supaya nanti untuk naik kelas anak-anak itu tidak ada permasalahan. Jadinya lancar-lancar saja. Ya, begitu anak-anak ya. Bapak lanjutkan. Ya, mungkin segitu saja untuk penyampaian dari kurikulum. Mudah-mudahan anak-anak sehat dan dicermati setiap penyampaian Bapak tadi. Semoga video ini dapat menjelaskan kurikulum yang ada di SMP Widyatmika walaupun tidak secara keseluruhan. Jadi Bapak sampaikan poin-poin penting saja ya. Selamat pagi dan selamat
menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah dan selamat bergabung di SMP Widyatmika. Dah.